01-an. Yes, ya.
rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ta'ala wa qala lakrisdahu sopo Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Innama angin pastine yakhsya wedi Allah min ibadihi saking piro-piro hambane Allah iku al-ulama'u ulama. Surat apa? Terdapat dalam surat apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Surat Al-Fatir. Ayatnya beda-beda. Wa qala Allah Ta'ala lan dawu sapa Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Ila qoulihi dzalika liman khasya rabbah. Surat apa ya? Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Surat Al-Bayyinah. Mami ini kan kira surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, dari situ ya nama ayat Bayyinah. Hafal santri minimal ya bilang bahasa Quran 30 juz, nanti 3 juz ke 30. Wah, jadi lalu musuh corona mani terawih di rumah masing-masing bisa jadi imam ya. Seumpama kasih bisa misalnya ibune doang, ya wayahe bapaknya jadi mampu ya bisa. Bapaknya jadi mampu. Santri lamun bisa dan nikahnya kalau santri mani. Kamu ini berarti edek gitu, bis nyeri ya, kamu ini kan sama kasih jeruk manis ya. Dah, innal ladzina setemene wong amanu kang ada iman sapa ladin wa amilu kang migawe kang beramal sapa ladin as-sholihati. Masabe nganggo JR ing pira-pira amal soleh. Ulaika utawi mengkonon-mengkonon ladin hum utawi ladin iku khairul bariyati sebagus-bagusnya makhluk. Bariyah makhluk. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jadi makhluk Allah yang paling baik adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau kalian beriman kepada Allah dan kalian melakukan amal soleh, berarti kalian adalah makhluk Allah terbaik. Amin ya. Ya siapa lagi kalau bukan kita yang terbaik ya. Maka yakin dan percaya bahwa karena kita diciptakan oleh Allah menjadi orang yang beriman, kemudian
kemudian juga mau melakukan amal soleh, maka kembalinya kita pasti di surga nanti. Kemudian di mana yakin mah? Surga, surga. Orang pati-pati Allah ciptakan kita orang beriman dan mau beramal soleh, kecuali akan Allah tempatkan kita nanti di akhiratnya di surga. Torilah pun duduk kita yang di surga isinya mau siapa? Masa isi surga corona? Ya manusia yang beriman dan bertakwa beramal soleh kepada Allah ya. Zaliman kaliman khosya robba. Dalika yang kang madkur dalika kamu konon wong kang makhluk kang bagus-baguse iku liman kadhe wong khosya kang wedi sapa man robbahu ing pangerane. Surat Al-Bayyinah ya. Faktadot makawis netepaken, faktadot makawis mukumi opo al ayatani iki ayat loro. Innal ulama asatemene ulama hum utawi ulama iku alladzina yakhshawnallaha. Dengan demikian, dengan ayat 2 tadi, nama yakhsyallah min ibadil ulama, kemudian alladzina amanu wa amilus shalihat hum khairul bariyah, ulaika hum khairul bariyah. Dengan 2 ayat tadi, ayat itu telah menghukumi, telah menetapkan bahwa sesungguhnya ulama adalah mereka orang yang takut kepada Allah. Ya, jadi ulama yang takut kepada Allah ini ulama yang sebenarnya ulama. Sekalipun dalam Nashorul Ibad, Syekh Nawawi membagi ulama itu ke dalam 2 bagian, anak ulama dunia, anak ulama akhirat. Ulama dunia disebut ulama su, ulama yang jelek, karena dia menjual dengan ilmunya untuk mendapatkan keinginan dari harta rendah. Sedangkan ulama akhirat yang hanya menggunakan ilmunya untuk lebih meningkatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yakhshawnallaha hum khairul bariyah. Ya kan? Walladzina la tutawi wong yakhshawna kang pada wedi sapa ladin Allah in Allah hum utawi ladin iku khairul bariyati sebagus-bagusnya makhluk. Payun taju maka disimpulaken, payun taju maka didadikaken natijah, disimpulkan. Innal ulama setemene ulama hum utawi ulama iku khairul bariyati sebagus-bagusnya makhluk. Sebagus-bagus makhluk Allah itu adalah ulama. Ya. Qala dan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Man utawi sapane wong yurid ngarepaken sapa Allah bihi iman khairan ing bagus, barang siapa yang Allah kehendaki baik, yufaqihu mangka minteraken sapa Allahu iman bidini ing dalam agama. Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu baik, Allah akan pahamkan orang itu ilmu agama. Makanya di awal-awal kalian masuk ke pesantren, di awal-awal pengajian, ya kan, saya sering ngomong bahwa kalian itu adalah pilihan Allah, ya kan? Kita semua adalah pilihan Allah. Allah kehendaki kita paham ilmu agama, berarti Allah kehendaki kita menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan tidak melenceng. Ya, sing nyantri salawase, nyantri salawase sampai akhir hayat jadi santri. Artinya terus dan menerus mempelajari dan mengajari ilmu, ya, belajar dan mengajarkan ilmu terus lihat-lihat. Itu namanya orang yang selalu dalam keadaan mencari ilmu. Jadi hadis Kanjeng Nabi, barang siapa yang meninggal dalam keadaan sedang
surgane tetanggaan para nabi. Wa wal anbiya bi darajatin sawa. Dia dan para nabi dalam derajat yang sama. Misalnya ini tingkat kapitulikur ya sama tingkat kapitulikur ya kan, levelnya kita kamar lah. Kalau sekamar yang enak dan nyaman ya. Bagaimana kita bisa enak juga kalau sekamarnya bersama Nabi? Benar, main lari-larinya malu buat kita. Apalagi main cubit-cubitannya ya. Nggak berarti. Ya. Nah, surga kan tempatnya keindahan, ya kan? Keenakan. Tentu saja di sana banyak gadis surga yang bernama Wida dari optimis. Sudah kalau kalian tidak mendapatkan di dunia yang cantik, insya Allah di akhirat mendapatkannya cantik. Syukur-syukur di dunia yang dapat yang cantik, lahir batin dunia akhirat. Amin. Qala sallallahu alaihi wasallam dan dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al ulama utawi ulama iku warasatul anbiya'i, pewarisé para nabi. Ulama adalah pewaris nabi. Wa hasbuka bi hadhihi darajat, wa hasbuka lan kudu nyukupaken sira di hadhihi darajat dengan ini derajat, di hadhihi darajat kelawan ini derajat majdan sebagai keagungan, sebagai aparane ya, wa fakhran lan tegese keunggulan. Hendaknya kalian semua mencukupkan menjadi ulama sebagai derajat yang agung dan keluhuran, menjadi cita-cita besar, menjadi cita-cita besar, menjadi target utama, ingin menjadi dirinya sebagai ulama. Karena derajat ulama sejajar nanti, ya kan, sejajar dengan para nabi, levelnya setelah malaikat saja. Allah, malaikat, kemudian ulama, ya, sejajar dengan para nabi berdasarkan penjelasan mau. Tuh. Karena zaman akhir tidak ada nabi, adanya adalah ulama. Wa bihadhihi ratbati syarafan wa dzikran, wa bihadhihi ratbati lan kalawan iki kedudukan, syarafan apanya, syarafan kemuliaan, cukup bagimu dengan martabat ini menjadi kehormatan, wa dzikran dan jadi peringatan. Wa idza kana la ratbata fawqa nabi fala syarafa fawqa syarafil warisati. Wa idza kana lan nalikane ana la ratbata lan kamartabat fawqa nabi satuke nabi fala syarafa maka orang yang kemuliaan fawqa syarafal warisati seduhure kemuliaane pewaris titil karatbati kadue iku martabat. Jikalau tidak ada martabat di atas nabi, maka tidak ada lagi kemuliaan. Jikalau tidak ada martabat yang melebihi keunggulannya nabi, maka tidak ada martabat lain yang mulia setelah bagi para pewarisnya. Nabi yang disangka martabat yang paling luhur adalah para nabi, maka pengganti para nabi adalah pewarisnya, yakni para ulama. Jadi ya, kemuliaannya seperti itu. Wa ghayatul ilmi wal amal bi li'annahu samratuhu wa faidatul umri.
wa faidatul umri lan gunane umur. Gunane kita berumur panjang maupun pendek adalah untuk beribadah, untuk beramal. Anane umur dawa amalnya langka, ya tinggal dosa doang. Ya kan, sebaik-baik manusia adalah umurnya panjang, amalnya banyak. Ya kan, sejelek-jelek manusia adalah umurnya panjang, amal jeleknya banyak. Dibuka amal hade. Aki-aki umur 170 tahun, tapi di ngomora nanti ke aki-aki 170 mulut. Misalnya orang pernah ibadah bisa maksiat baik, ya terjelek, kan terjelek. Wong umure dakwah akeh duite, sugih, aki-aki beunghar, silormat, ya kan. Terus aki-aki si cilik mulut dengan aki-aki melarat baik. Kesenangan apa yang didapat di dunia? Malah keluar berjalan. Nah, demikian perbandingannya dengan amal. Wazadul akhirati lan bekal akhirat. Amal adalah bekal akhirat. Waman dobaro bihi sa'ida, waman fatatku khosiro, waman lan utawi sopone wong doparo bunga, doparo oli, bihi kelawan ilmu sa'ida maka bahagia. Barang siapa yang memiliki ilmu dia akan bahagia. Wa man lan utawi sopone wong pakat lain pantat. Pakat patahu ngepot akan ing ilmu tidak mendapatkan, tidak berkesempatan mendapatkan ilmu. Usiro khosiro maka rugi. Orang yang punya peluang, punya kesempatan mendapatkan ilmu, dia bahagia. Punya kesempatan, alhamdulillah bisa pesantren, bisa sekolah, bisa kuliah, ya kan? Ya kan? Doa bahagia, akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang tidak mendapatkan itu tidak bisa pesantren, tidak bisa sekolah, ya kan? Ayo pak kebun di sawah, misalnya ngurusin tarik money. Saya akan sekolah, maka dia rugi. Walima dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam, walima lan dua hadis. Dzukira kang wis disebut indahu insan di Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulani sapa rajulani wong lanang loro, ahaduma salah sawijine wong lanang loro iku abidun tukang ibadah, wal akharu lan utawi kang sejen iku alimun wong berilmu. Diceritakan zaman Nabi kepada Nabi, ya kan, ada dua laki-laki, yang satu tukang ibadah, ibadah yang lain tukang atau alim, orang alim. Qala maka dawuh Nabi, badrul alimi utawi keunggulane wong pinter alal abidi ing atase wong kang ibadah iku kapadri kaya keunggulane kauda, kaya keunggulane isun ala adnaku ing atase luwih rendah-rendahe sira kabeh. Keunggulan orang alim dibanding orang abid. Alim itu berilmu, abid itu tukang ibadah tanpa dengan ilmu, ibadah yang betul. Itu perbandingannya seperti perbandingan Nabi Muhammad dengan umat Nabi Muhammad yang paling rendah, paling hina. Gitu. Tak kudu jadi alim. Kadang ada ya kan orang betul ibadah, tapi tak ilmu orang ada ilmu, ya lumayan betul ibadah. Betul bisa awal waktu datang ke masjid mau ngadat, ya kan. Ayo pujian sampai sekali imam, cuma keliru belakang imam terus komat imam dewe. Oh, soalnya dewe kan. Ngaji mah tuh bisa. Ada dua. Dasar di kamar masjid kosong. Sampai kadang-kadang mah pujian yang aral, ngomong bodoh lain. Ibadahnya orang karena nganggo ilmu, pujian suwe-suwe, imamnya orang kata-kata
iki imam arep mal heuh. Ya berobokan. Sawan euy arep mal. Ulah terang mantar buka kok hati ah. Ngomong dewe ya. Bawahan supaya dewe. Itu makanya jangan sampai seperti itu ya, kita itu ya, kalian itu adalah orang yang berilmu, harus langsung dipraktekkan dengan amal. Pulang kampung para musola di musola, bayangin para masjid nih masjid. Bila perlu paling awal ya, nabi kan paling dulu terus ya kan, dalam kebaikan paling dulu ada ujian, terus sholatnya kan kita kayak sholat dewe gitu terusnya ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, manut kawe sopone wong salaka nambah tarikan ing dalan ya telubu nyupri ya telubu gleti bihi ing dalam dalan ilman ing ilmu salaka mangkan jalan akan maka nambah akan sopo Allah bihi ing siwa tarikan ing dalan min turukil jannati sampai kira-kira dalane surga. Ya tarik itu mufrad, turuk itu jamak. Ya, tulis nomor misalnya ya. Cantik. So kadang-kadang kan diberi bahasa kita dalam iman ini kayak gini, iya begitu, banyak kesamaan ucap tapi beda makna, ya kan? Banyak kesamaan ucap tapi beda makna, banyak sekali, ya kan? Ada yang apa mana misal kayak buy dalam bahasa Inggris bisa beli, ya kan? Tulisannya B U Y, buy, bacanya buy, ya kan? Goodbye, selamat tinggal, buy juga tulisannya D Y E, ya kan? B Y dan E, bacanya bye juga kan? Ya, ya, bye, leave, apa bye, dadah, ya, ucapannya sama, tulisannya beda, yang maknanya juga beda. Itu, ya memang juga, ya kan? Pentil kalau pentil, kalau pentil beda. Tulisannya kalau dalam bahasa Latin bisa saja sama, ya kan? Pentil, P-E-N-T-I-L. Kalau dibaca pentil, kesenangan anak-anak sampai bapak-bapak. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan dawuh sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun, thalabul ilmi utawi goleki ilmu iku fardhatun fardu ala kulli muslimin ing atase saban-saban wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon. Wa talibul ilmi lan utawi wong kang kete ilmu iku yastaghfiru njaluk-aken pangampura lahu kadesi talibul ilm apa kullu syai'in saban-saban sawiji-wiji terhadap orang yang mencari ilmu itu memohonkan ampunan setiap sesuatu memintakan ampunan untuk seorang yang sedang mencari ilmu. Hatta ulta sehingga iwak, bil bahari karena ing laut. Semua memintakan ampunan untuk hayang mainan makhluk Allah selain kemudian manusia yang ada jadi bahasa mainan. Yang ada mimpi hayam, kucing, anjing, untuk simpang sidik aja dengan dipakai ini. Mereka itu memohonkan istighfar, membacakan istighfar, memohonkan ampun untuk setiap orang yang belajar dan mengajarkan ilmu.
bahasanya sama kepada Usman. Tong musuh, ya kan sekira-kira memang orang yang manfaatnya apa materi ini, kecuali yang manfaatnya ada ayam ya sebelah jadi bahan, ya namanya. Jika orang yang merupakan apa? Hatta al-khud bil bahr. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi alam-alam soten sing mengikuti ya lewat ya teman-teman kalian banyak yang belajarnya ngajinya di rumah saja. Sekolahnya baik. Ngaji di rumah baik. Enggak dihargai alon-alon lah ngajinya. Supaya bisa mengikuti. Suaranya orang pakai headset ya. Suaranya agak kabur kalau di sana. Man qata li talabul ilmi li talabil ilmi man utawi sapa wong qata tangi esuk-esuk kalian subuh-subuh sudah bangun li talabil ilmi kanggo ngeti ilmu. Salat maka maca sholawat alaihi inata sesiman sopo al malaikatu malaikat wa burika lan diberkahi Haji subuh lahu kadresiman fi ma'isyatihi ing dalem kauripane siman. Barang siapa yang pagi-pagi berangkat untuk mencari ilmu ya sekolah kuliah dengan ngaji pagi-pagi itu malaikat mendoakan membacakan sholawat dari malaikat itu yakni mendoakan apa permohonan ampun jaduna istighfar dan sholawat dari Allah rahmat sholawat dari malaikat permohonan ampun sholawat dari kita permohonan doa ya kan? Kemudian diberkahi dalam kehidupannya. Silakan kalian perhatikan ya kan di sekeliling kalian orang-orang yang istiqomah ya kan belajar dan mengajar ya usahanya kayak batur lumrah ala kadare nguruk baik istiqomah reden kehidupannya berbeda dengan orang yang semata-mata ganti duit pokoknya ganti duit dua usaha ya kan mengamalkan ilmu orang ajar ilmu beda kehidupannya akan beda karena ini janjikan Nabi lewat hadisnya burika diberkahi ya kalian istiqomah kalian pulang sempat tetas maghrib tas maghrib sempat tetas isya tas isya sempat tetas subuh nguruk walaupun alif ba tekanan itu daerah Sunda bahkan di Jawa Timur pun anak pesantren pesantren alif ba sakit tawadu karena hanya pertamanya hanya mengajarkan alif ba ikro doang pondok pesantren alif ba nasi pesantren anak benar belajar alif ba rupa kata naik dari tak bukan tiga lain alif ba kasa lagi cukup pesantren gede mah ya kan gede cilik ke pesantren dukur dari apa standarnya jumlah murid, jumlah santri, jumlah bangunan atau waktu wane pesantren dan tidak juga ya memulai ya tentu dari 0 KPKP dari 1 0 kilometer 0 sentimeter ya kan memulai dan baik bapak biangnya orang itu anak-anak balik ke kampung bismillah ya kan bismillah diberkahi alhamdulillah ya kan sejak ada majelis taklim minhajul thalibin dulu namanya majelis taklim minhajul thalibin disingkat MTMT MT pertama majelis taklim MT yang kedua minhajul thalibin ngaji Ramadan seperti ini sampai Ramadan hari ini setidaknya belum berhenti mudah-mudahan terus sampai kiamat diteruskan oleh anak cucu dan kalian semua ya terus istiqomah ikhlas tak beli hitung ikhlas tak beli lamun orang ikhlas masa di 10-an tahun masih berjalan kan begitu ya udah puluhan tahun masih berjalan kok masih ngomong-ngomong ikhlas tak beli ikhlas ya kan masih bayar beli tidak pernah dihitung-hitung ya kan waktu minta pendaftaran
rewu kan tidak juga, ya kan? Masih juga dipertanyakan ikhlas tapi ikhlas ya. Masa Allah, insya Allah urusan ikhlas adalah urusan kita dengan Allah, tidak ada campur tangan yang lain. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man goda utawi supane wong goda ngesuk-ngesuk ila masjid mangkat mari masjid ngesuk kami ya masjid la yuridu orang ngarepaken sapa man illa ayata allama angin yata belajar sapa man khairon ing kebagusan ayu alim mahu ayu alima atawa ngajaraken sapa man ing kebagusan. Apabila seorang pagi-pagi pergi ke masjid, dia tidak berharap apa-apa kecuali akan belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan itu. Karena maka lalu kateman iku kaajri ajin, kaajri kaya ganjaran ajin wong haji. Tamin kang sempurna, bagaikan orang yang melaksanakan haji secara sempurna. Kan? Ini tahun ini jadi makanya musibus daftar 10 tahun menteri hajinya orang juga tinggal ditunda kemungkinannya. Kenapa? Karena Arab Saudi ini di lockdown, lockdown. Sudah mereka dari lockdown rumah. Mangan ya karo lauke tahu. Bungkusnya daun, piringnya daun, lagunya kan daun mulus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wal muta'alimu kahadi min hadihi. Al-alimu utawi wong kang alim, wal muta'alimu lan wong kang belajar. Al-alimu utawi wong kang alim, wal muta'alimu lan wong kang ngaji, kiai dan santri iku kahadihi kaya iki min hadihi saking iki wa jamaah lan ngumpulaken sapa nabi bainal musabwahati antara penuduh. Jadi penuduh tahu penuduh ini ya, mengumpulkan walati talaiha dan dua jari yang mengiring-iringinya, syarikani baturi karone, syarikani kebaturan karone, bil akhirati, bil ajirati, bil akhirati indalun akhirat. Orang yang alim dan muta'alim dari kanjeng Nabi kahada wahada. Ya, penunjuk ini penunjuk dan ini begini, ya kan? Dua jari yang mendampingi telunjuk seperti jempol dan penengah. Ini bisa saling membantu keduanya. Cukup begini untuk makan bisa. Kalau yang dimakannya korma, saya. Kalau yang dimakannya soto, butuh bisa untuk makanya kanjeng Nabi kalau makan katanya menggunakan 3 jarinya saja. Karena yang dimakannya korma, coy. Jadi makannya korma, coy. Bisa kan? Bisa. Makanya roti bisa. Bisa kita cari. Kalau kalian makannya soto, makannya bakso, bisa kan? Kuahe, susah. Ya banyak kodon. Sunahnya begini, ya kan? Kalau yang bisa dimakan, pakai diambil dengan 3 jari. Saling membantu orang alim dan muta'alim, kiai dan santri itu bagaikan 3 jari ini. Orang alim yang ini, santrinya ini kanan kiri mendampingi, ya kan? Lain dia, kalau dia itu bisa punya fungsi, ya bisa punya fungsi kalau dari tengah, paling bisa buat mobil. Ini ya, jadi maksudnya Nabi sering ketika makan itu hanya menggunakan 3 jarinya. Makanya kalau mau meniru Nabi dengan 3 jari, maksudnya cicit gede-gede dulu cicit-cicit, Sikat subang bisa kasih subang ya.
Gane. Perah. Kalau kita 2 jari bisa 3 jari ya? Bukan 3 dua. 3 jari bulan. Ciwin. Ciwin. Makan pizza ya bisa ciwin. Makan apa mani? Ciwin. Yang bisa 3 jari ciwin. Jangan banyak-banyak uang nak sikat. Sudruk ya kan? Melangkok. Kabur bulan. Man agama kabur bulan. Saya memang udah hal kabur bulan. Tepat. Walau khairu bisa irinasi pak. Walau khairu lan orang yang kebagusan bisa irinasi ing setinggale piro-piro manusia waktu ing dalam sakwise alim dan alim. Setelah itu tidak ada lagi yang lebih bagus. Kalau sallallahu alaihi wasallam dahulu kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Uktu aliman, uktu ngesuk-ngesuk sira aliman dadi wong alim, au ta'aliman atawa dadi wong kang belajar." Bagi-bagi jadilah kau alim, jadilah kau orang alim atau orang yang kedua muta'alim belajar. Au mustami'an atawa wong kang ngurumuaken, ngadengikeun doa. Au iban atawa resep saja. Kemudian yang keempat ya itu dihitung. Kan dalam cerita ada wali orang yang dibuang oleh masyarakatnya, tapi kemudian diilhamkan kepada para ulama di tempat itu, katanya itu yang meninggal di akidah Inggil ya katanya wali. Cerita punya cerita, ternyata orang itu hanya memiliki cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat nama Muhammad ditulis di mana-mana, pasti dipeluk, dicium erat-erat karena kebobokan. Cinta banget. Maka kemudian diangkat oleh Allah sebagai kekasih Allah tanpa diketahui oleh siapapun makhluk yang lain, karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Banyak jalan menuju surga, tetapi aku memilih lewat jalan cinta. Gitu ya. Saya Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan begitu. Di sana banyak jalan menuju surga, menuju itu Allah, tapi aku lebih suka memilih lewat jalan cinta. Ekspresinya bebas. Ya kan, orang cinta kepada Nabi Muhammad. Bersolawat, saking senang bersolawat kayak wong edan. Itu cintanya sudah benar-benar melekat. Ya kan? Lihat tembelek baik kayak coklat. Masya Allah. Jalan cinta. Ada juga banyak dengan lewat jalan sabar, dan juga lewat jalan syukur. Kan banyak. Silakan kalian boleh memilih mau menjadi kasih Allah itu lewat jalan yang mana? Jalan taat, jalan syukur, jalan sabar, atau jalan apa? Cinta. Semua alhamdulillah sama. Salah satu paling tidak ada ditempuh. Au ikban. Lidalika wala takun lidalika mari konon perkara wala takun lan aja anasira al-khamisa kam kalimat fatah lak maka rusak sirah. Jadilah kau orang alim, muta'alim, mustami atau muhib, pencinta. Jadi ulama, jadi santri, jadi pendengar atau jadi pencinta. Pencinta itu laporannya fans. Ya. Dan jangan jadi yang kelima. Maksud yang kelima di luar itu, jadi pembenci, penyinyir, dan lain sebagainya. Daripada banyak nyinyir, mendingan banyak pikir. Terus mikir. Qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu al-ilma wa 'allamuhu an-nasa. Ta'allamu kudu belajar sira kabeh al-ilma ing ilmu. Belajar kalian semua ilmu. Wa 'allamu lan ngajara sira, wa 'allamu lan kudu ngajaraken sira
Belajarlah kalian ilmu dan ajarkanlah ilmu kepada manusia. Ajarkan. Bukan ilmu ajar gentong di suhutkeun. Sebab kita masih makom harus memperlihatkan, ya kan? Idhar, memperlihatkan, bukan makom somit, diem, tutup mulut. Ulama-ulama yang sudah kelasnya harus sekali berdekat Imam Wali, pura-pura orang pintar, sampai diem. Tapi takutnya sebenarnya beda. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum riyadhal jannati farta'u." Idza ra'aitum nalikane ningali sapa sira kabeh, idza nalikane ra'aitum ningali sapa sira kabeh riyadhal jannati ing taman surga, farta'u maka kuduliren sira kabeh. Wakila mangkali takoni, ya Rasulullah wahai paduka Rasul, wa ma riyadul jannah, wa ma utawi apa riyadul jannah taman surga? Qala dawuh sapa Rasul, al-qadzikri al-qadzikir al-qadzikri tempat zikir. Qala dawuh sapa atau Imam At-Tahiyyah utawi al-qadzikri iku majalisul halal wal haram, majlis penjelasan halal dan haram, hadisnya Rasulullah. Kaifa tastari wa kaifa tusolli, kaifa tastari kaya apa tuku sirah, wa kaifa kaya apa tusolli salat sirah, wa kaifa kaya apa tuzakir zakat sirah, wa kaifa kaya apa tahija haji sirah, wa kaifa kafiyen kaya apa kan jihad nikah sirah, wa kaifa kaya apa tutriko nalak sirah, wa ma asbah dalik. Jadi maksud halqatul dzikri adalah majalisul halal wal haram. Di sana diceritakan tentang bagaimana engkau menjual beli, bagaimana engkau bersolat, bagaimana engkau berzakat, bagaimana engkau berhaji, bagaimana engkau menikah, bagaimana engkau menceraikan dan lain sebagainya. Haji fikih, ya kan? Maka sallallahu alaihi wasallam, penting banget fikih, ya kan? Kemudian beribadah, hal-hal keseharian juga muamalah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa'malu bihi. Ta'allamu kudu belajar sira kabeh al-ilma ing ilmu, wa'malu lan kudu ngamalaken sira kabeh bihi ilmu. Belajarlah ilmu dan amalkanlah. Belajar untuk diamalkan. Tunggu-tunggu kita mau terus lemari tapi di ngaji dalam anak tadarusan sepi baik, anak mayat arti sholati orang minum, ya ilmu lebih sejalan caranya, ya kan? Anak yatim kelaparan dibiayain, anak ini kadungsuk dalam benar. Qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa kunu min ahli. Ta'allamu kudu belajar sira kabeh al-ilma bil ilmu wa kunu dan kudu ana sira kabeh min ahli saking ahli ilmu. Belajar ilmu dan jadilah ahli ilmu. Jadi ahli dan ilmu. Bangga dengan ilmu. Belajar ilmu tidak harus misalnya hanya bisa baca kitab gundul, kitab botak, ya kan? Ya dari buku-buku bacaan yang sudah bisa dibaca dan dipahami juga itu ilmu, ya kan? Pahami baca karya-karya ulama yang sudah berbahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan Aceh, Korea, Babalata, baca, jadi ilmu. Bahwa bahasa itu hanya media, hanya perantara untuk menyampaikan ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuzanu bakal ditimbang yaumul kiamat besok dina kiamat opo matadul ulama'i mangsine ulama, mangsi yang ulama pakai untuk coret-coret di kitab untuk mencatat catatan ilmu itu akan menjadi timbangan tersendiri beak sabradro. Nah, dulu itu kan mangsi pakai tol ya, botolan, pakai tol itu
aksi yang kau torehkan di dalam kitabmu akan menjadi timbangan amal kebaikan di akhirat. Ya, unba. Marah sunat nanti warna merah supaya apa beda? Sekalipun jadi cantik makruh baru belajar, ya kan? Bagi kalian, bis tua mah kudu warna beda. Pas babe matanya mata tua, lah musyawarah nggak berlempung. Jadi bedakan warna, ya kan? Harus warna-warna terang. Sebenarnya macam yang ada yang murung di kafe, sebab dia menghasilkan cahaya walaupun kecil jadi terang. Kayak gitu betul-betul dari tulisan tangan, menulisnya tulisan tangan, sedang karena bleber ya dibaca mata tua, yang tambah melarpai. Bukan kayak ini. Madadul ulama, tintanya ulama itu ditimbang, wadamus suhada, dan darahnya orang yang mati syahid di akhirat itu akan ditimbang darah orang mati syahid. Berapa darah yang tertumpahkan? Qala sallallahu alaihi wasallam, mendawu sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'budita orang disembah sapa Allah bisa ini dalam sawiji-wiji afdalu kabeh utama min fikih tinimbang fikih fitini dalam agama. Dipuji di sisi ibadah Allah itu sempurnanya diibadahinya Allah hanya dengan fikih. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Wala faqihun lan yakin fikih, ahli fikih wahidun sawiji. Sungguh seorang ahli fikih asyaddu lebih ditakuti ala syaitani ing atase setan min alfi abidin tinimbang 1000 tukang ibadah. Tukang ibadah 1000 ngumpul nang tukang ahli fikih siji setan berarti nang wong siji daripada nang wong 1000 tukang ibadah tanpa ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab. Kajian kedua ya. Baru jam 9 lewat 16. Istirahat jam 9 lewat 30. 14 menit. Paslon. Bismillah. Paslon utawi iki iku pasal sawi. Sampai mana kemarin ya? Waman paslon waman kusida bi'ata ya. Waman lalu tawi sopone wong kusida dimaksud barang siapa ditarget bi'ata lawan pilara, ditarget akan disakiti binafsihi ing dalam dirine siman aw malihi atawa hartane siman aw arimihi atawa rabine siman. Harim bukan harimau. Harim itu istri. Istilah ini muncul sebenarnya harim itu dari zaman kerajaan Ottoman ya. Harim itu wanita-wanita yang dikumpulkan di gedung atau kamar milik raja. Kemudian ada yang terdiri dari istri sah, ada yang terdiri dari amat. Amat itu wanita hasil belian atau rampasan ya, karena kekalahan perang dan boleh ditiduri sebagaimana istri. Itu harim. Itu amat. Pakotala maka gelut, pakotala maka perang, gelut, berantem. Andalika saking mengkonon-mengkonon man usida bi'ata. Andalika saking mengkonon-mengkonon matur. Barang siapa yang dituju untuk disakiti dalam hal
hal dirinya, hartanya atau istrinya, maka kemudian dia melawan, akan melawan. Wa qatala lan mati. Setelah melawan dia mati. Fala domana maka orang doman alaihi inata sesiman. Fala domana maka orang tanggungan alaihi inata sesiman. Ada orang apabila orang dituju untuk disakiti, dirampok, diserang ke rumahnya, baik dalam hal dirinya diserang, hartanya atau istrinya, kemudian melawan, kemudian membunuh. Karena melawan, si penyerangnya itu terbunuh oleh kita, maka tidak terkena hukuman kitanya, ya. Karena bela diri, menjaga istri, menjaga harta atau menjaga diri. Itu ini namanya babnya ini, pasal ini. Ini dalam istilah fikih disebut namanya dafus soil, menolak agresi, menolak penyerangan, melawan penyerangan. Ayat demanu ma'at lapahu. Ayat demanu yakni tidak menanggung ma'at lapa atas apa yang merusak, akan ma'at lapahu yang dia rusak, ya. Wala isma dan di bahasa Indonesia. Ayat demanu tegese orang nganggu ma'in perkara atlapa kang merusakaken iman. Ma'in perkara atlapa kang merusakaken sapa wong ku iman. Wala ismalan orang dosa alaihi ingatasi man bitasorubihi indalun nasoru akememal. Walau kadal qasid pangalamun ana sopo maksud lahu kadesiman insanan iku manusia ubarkana wa qatala dan mateni ku isi man pala kisos maka orang anak kisos alaihi ingatasi man wala dia talan orang anak dia wala kiparon talan orang anak kiparan. Kalaupun dia membunuh, ya kan, maka tidak ada dia, tidak ada kifarat, tidak ada kisos. Walau kana hayawanan lamun anak sokobu perkara karucak, iku hewan, wakotalah dan mateni sokoman ing hewan, layak demanu maka orang nanggung sokoman kimanuhu ing hargane hewan. Maka dari dalam kaya orang maning laukat lapalau rusak lahu kadesiman utuwan ing anggota badan au ahdasa atau gawe anyar di dalam siman aiban ing luka ing cacat wa dalamnya stati maka lamun ora mampu adab ing melawan ing nolak anak sini saking awake siman wa kutilalan dipateni sopoman kana maka ana sopoman itu sahid. Kalau dia tidak mampu melawan dan ternyata terbunuh, maka tidak mampu mengalahkan yang menyerang kemudian mati yang semuanya berdek garong misalnya wong 15 mantranya ente di rumah lanang ente dewa di sini ada anak-anak dan istri saja, ya kan, karena jadi agama melawan jauh lebih baik, ya kan, melawan jauh lebih baik karena mempertahankan harta anak dan istri. Melawan ternyata kalah, yang lawan 15 belajar bela diri urung hatam kalah. Dan kalau wisata, mestinya menang. Waktu niat jahat, terbunuh maka terbunuhnya mati syahid. Wahada masumia, wahada lalu kali ini iku masumia perkara kang diarani bil fikir Islami dalam fikih Islam jadi negara. Ikdam syahid kalawan aran damus syahid, menolak agresi atau menolak melawan, melakukan perlawanan atas penyerangan. Ayat al-mustaqil yang menghambat ala ghairihi ingat ada sediaan mandul mangkam dolim bikos dinai kelawan maksud memperoleh mimali saking harta desiman atau nafsi atau diri desiman atau murtihi atau pada si man wal aslulan utawi kang asal dihada dalam hukum ini, dihada dalam kiai hukum qaul ta'ala utawi dawuhane Allah Ta'ala wa man yamtada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma 'tada 'alaikum. Al-Baqarah 194. Paman maka utawi sapa wong ing tada nyerang sapa
serang lawan. Bimisli ma'tada dengan apa yang bimisli kelawan sepadane ma perkara tada kang wis nyerang sopoman alaikum ing atase sira kabeh. Di Quran kalau menang-menang umat disuruh dirampok lawan. Ya kan? Lawan. Hai para tuh cocok di jalanan cocok gitu. Tuh ngepret jadi kepret di mati. Parantu ayo parantu maka kudu nolak sira kabeh tidak aku ing serangane man bil misti dengan seimbang bil misti kelawan sepadan. Fahia shorihatun fahia maka utawi dalil iku shorihatun jelas dimas romiyatin kelawan hukum syara kelawan hukum kang disyariatkan. Rodul yang tidak nolak serangan wadak lan nolak tegese nolak serangan anin nafsi saking jiwa. Wamalan hadis rawat kamu riwayataken ku ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abi Dawud Sunan Abi Dawud 4000 nomor hadis ini 4772 wa Tirmidzi dan Turmudi hadis Turmudi Sunan Tirmidzi 1420 wa ghairihi malan selain wa ghairihi malan wa ghairu malan liyane Turmudi lan Abi Dawud an Sa'id bin Zaid dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh Nabi bersabda Nabi man qutila duna malihi bahwa syahidun man utawi sapa wong qutila dibunuh duna malihi liyane hartane man barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan harta yang bukan miliknya mempertahankan harta orang lain sekalipun tetangga misalnya lagi dirampok batoni bahwa syahidun maka dia syahid apa maning milik dewek ya harga diri juga begitu harga diri bocah baton perkosa daripada terperkosa harga dirinya lebih baik aku melawan sampai santoke nyawa nah itu lebih terlalu ya melawan belajar karate belajar silat belajar taekwondo anak perempuan ya biar nonjoke anak kasane apa dia nonjoke kayak di duil tahu mana target-target yang sasaran yang bisa mematikan sekali tonjok ya kan kalau belum belajar dia tahu mana anggota tubuh laki-laki yang kalau ditonjok ya kan bisa tubuh dia salah satu di antara ya kan kelemahan laki-laki ya kan sekali tonjok bisa jatuh bisa mati adalah titik dan telur-telurnya dan banyak yang lain lawan waman lalu tadi sokore wong kutila dipatini duna dirihi selian agamane si wong bahwa maka tutawi si wong iku syahidun syahid waman kutila duna damihi waman lalu tadi sokore wong kutila dipatini duna malik damihi liyane darah esiman mempertahankan anaknya dipateni dibela bahwa syahid waman lalu tadi sokore wong kutila dipateni duna ahlihi liyane ahlinya siman tanggalnya lagi rampung tulung-tulungan ditulungi terus niatnya manulungi malah gak jedol garangnya bawa bedil tembak mati syahid juga syahid itu dengan berdasarkan ya hadis artinya ya aja tinggal diam ketika tetangga lapar ya nean bagi dua makanannya sekalipun adanya cuma sepiring berdua kan enak indah wal murad fil ahli wal murad lan utawi kang dimaksud bil ahli kelawan ahli iku al zaujatu istri wa ghairuha dan wa ghairuha lan dia istri kal
binti seperti ini anak wadon, wal ukti lan dulur wadon, wal umi lan biak, wa kullaman lan saban-saban wong yalhaquhu kang haki ku ing siman apa al-haru sebutan bisababihinna dengan sebab mereka. Apapun lah yang dimaksud dengan keluarga adalah yang terikat dengan kekeluargaan, bisa paman, bibi, tante, buah, ya kan, teteh, kakak, adik, ya kan, anak, dan seterusnya. Wa wajhul istidlal lan utawi arah pengambilan dalil bil hadis kelawan hadis. Bagaimana sih caranya Ibnu Sunni mengambil dalil dari hadis itu? Oh, bahwa merangi perang serang lagi, gitu ya, dan dihukumi syahid. Anahu lima ja'ala syahidan ala qatlihi. Anahu bersesuai kelakuan lima jadilah karena sejumlah perkara didakikakan, lima karena perkara jadilah kami didakikakan syahidan. Syahid itu halu qatlihi, tingkah membunuhnya. Jadi jadikan ukuran syahid itu adalah tingkah ketika terbunuh. Dalla ala annahu yuqatilu. Dalla nuduhaken ala annahu setune ingat saya mengkonon siman iku yuqatilu iku ayyuqila yang tak gelut, ayyuqila yang tak perang. Saling berlawanan, ada perlawanan. Karena syahid dan merikati lahu ayyuqila kayak kama ayat olihe ana syahid dan muarakati sesungguhnya wong syahid ning medan perang lalu iku tetep kadhe syahid ning medan perang iku ayu qatilah yang kita saling membunuh. Ya kan, orang yang mati syahid di medan perang itu karena ia bertempur, saling membunuh atau dibunuh. Ayo milu di medan perang tapi nyempot di dapur, urusan minuman baiklah karo makanan betiar misalnya. Ya ada sih. Karena memang terjadi capek peperangan. Bapak dia jamu an ketalihi ayu ketalok bayu. Bapak dia jamu dan terkadang terjadi an ketalihi saking peperangan siman ayu ketala yang amat ini bayu iliane man. Ketika berperang maka kemungkinan terjadi dia membunuh orang lain dan kemungkinan terjadi pula orang lain membunuh dirinya. Padahal dununlah fil qatli. Padahal maka menunjukkan malah anahu atas sesungguhnya tidak itu makdunun diizinkan kamu baginya fil qatli di dalam membunuh. Kan? Ketika dalam peperangan itu diizinkan untuk membunuh. Maka nama dunan fihi la yudmanu. Maka nama dunan ma perkara karena nama dunan diizini fihi indal ma ikulah yudmanu tidak ada tanggungan. Faedah kana lahu ya maturu akal. Faedah kana lahu faedah kana lan nalikane ana lahu kadesiman ayu perkara yang tamateni. Sokoman lahu kadesiman. Fi lama ing pegawaian perkara wa kawiman iku apol lahu sedikit minal qatli saking materi min babi pula satu bab pertama. Dan apabila dia melakukan tindakan yang kurang lebih sedikit dari membunuh, misalnya hanya melukai, hanya melumpuhkan, hanya menjatuhkan, ya kan, maka kembali ke bab awal, yakni tidak ada doman, tidak ada kisos, tidak ada diam. Ala annahu laisa lahu ayyarja'a ilal kasab. Ala annahu ingat sesuatu perkara laisa orang nana lahu kedesiman ayyarja'a yang kanuju ilal kasab maring perkara sang berlibangan. Jika sa'il apabila si wong kang bertahan mempertahankan diri iku yadfa'u bil aqab, yadfa'u nolak bil aqab kelawan perkara kang berdirikan. Karena kemampuan bela dirinya hebat, misalnya batu merampok nodong nganggo pistol kan dilumpuhkan saja, tangannya dipatahkan, kakinya dipatahkan, lumpuh ke rumah. Berarti pateni nyerang maning tugel maning lah kabeh saya kena lapor polisi kena rampok berapa pincang kabeh. Nah misalnya kayak itu dirinya selamat, rampoknya juga
dapuhu nolake rampok bisyahi kelawan jerit wal istighosatilan jalur tulung. Tapi apabila memungkinkan melawannya cukup dengan berteriak dan meminta tolong, bener rontong. Apabila memungkinkan menolaknya cukup dengan teriak dan minta tolong, fala yarja ila darbi, maka jangan diteruskan ke pemukulan, cukup berteriak saja. Ibu mengatakan rumah biar barat. Kalau cukup dengan berteriak minta tolong atau ya berteriaklah, tidak usah dengan pemukulan apalagi pembunuhan. Teman itu tulungan keluarga ya, preman itu ya tulungan deh, ya kan ini. Tulung-tulungan masih kerang sebaik dikiwani, udah tendang baik apa ya? Lama. In amkana bidarbi, in amkana nanti memungkinkan bidarbi kelawan mukul layar jaa ilal qat'i, maka aja masuk, aja berlanjut ilal qat'i maring nugel wahakada lan ayam orang mani wahakada dan demikian seterusnya. Wadafulan utawi nolak iku wajib, melawan itu wajib. In kana siyalu alal qurji, in kana siyalu lamun ana opo siyalu wong kangeran alal qurji ing atase banda awi nafsi atawa jiwa. Li anna tarkal mudafi'ati, terus temene ninggal perlawanan anil qurji saking banda iku ibahatun wenang lahu kadesima. Awalnya melawan itu wajib dalam hal pembelaan terhadap harta dan jiwa, tetapi meninggalkan perlawanan karena hanya hartanya saja itu mubah, boleh-boleh saja dirampok. Kalau sudah hartanya masalah jadi awalnya itu spek mampe ayam mampe terus kawan abe berapa bagiannya kayak bukan Allah misalnya, boleh-boleh saja karena harta miliknya, ya kan? Harta miliknya boleh saja diloskan, ada kawinnya man kok. Boleh melawan lebih utama ada mempertahankan harta. Wala yamliku ahadun ibahatu qurdi li ahadin. Wala yamliku lan orang ngamiliki sapa ahadun wong sawiji ibahata qurdihi ing ke mubahan hartane siman diadil kalau sawiji. Tetapi seseorang tidak memiliki kemubahan atas harta orang lain. Si dirampoke batur, si kalau sunanya yang saja tidak bisa. Si dirampoke misalnya si A, ya karena si B, terkasih C, juga dulu itu bikin wecan daripada main mani, bikin we. Nah itu tergantung si A yang dirampok. Kalau si A yang mengikhlaskan memberikan yang miliknya dia, tidak boleh, tidak orang lain tidak bisa mempengaruhi kemudian menjadikan mubah, membolehkan gitu. Nah, kira-kira begitu. Lewat jam ini. Aku kayak. Nah, fi halin minal ahwal, fi halin tinggal sejitika minal ahwali saking kira-kira tiga. Wa tarakul mudafi adilan utawi ninggal lawan. Anin nafsi saking jiwa. Nanti dikekayang kubatur, ya kan? Kemudian tidak melawan islamun karena nyerah lidul lami kadriwung dolim wahwa maka utawi ninggal lawan karena nyerah di wong dolim ikulah ya juju orang nah tidak boleh orang menyerah itu dalam batur dolim preman atau nanti lebih kabur misalnya niat menganiaya diri kita, mendolimi diri kita, jiwa kita yang diancam, wajib melawan. Sekalipun harus kita yang menolak dan meninggal. Ya kan? Kalau terhadap jiwa ancamannya, kalau terhadap harta boleh diberikan, tidak melawan kalau terhadap harta. Tapi kalau terhadap jiwa tidak boleh menyerah, wajib melawan. Sih, baik mah sekali. Ya, kalau guna baik mah baik, kalau contoh guna baik mah mual baik, ya kan? Iya. Tidak menjadi Allah dulu waktunya
mau mati mau ya kan dia prinsip yang membuat hidup itu Allah, yang membuat mati juga Allah. Ketika Allah menghendaki kita mati dengan tanpa sebab pun bisa mati. Tapi ketika Allah menghendaki hidup, kita pakai jet kereta nggak boleh. Akhirnya lakukan yang begitu ya kan. Para pejuang dulu, para pejuang kemerdekaan itu banyak juga yang aneh-aneh. Salah satunya mungkin sebenarnya tempat yang kebahagiaan, itu bikin majlis ini. Ya kan, salah satu putranya ada yang Nawah, seperti Abah, komandan Hizbullah di sektor Banten. Wong Sumba wong kene tempatnya di karena komandan batalion di Banten, ya kan. Ceritanya ya asik dan begitulah horor, ya kan. Gitu. Di Banten jadi yang Belanda mah ya kan, antara Belanda mah ditindih nganggo batu, karena memang di Banten nganggo batu, sumber gunung gede. Tapi begitu ninggal kepala terasa oleh korbannya itu diabuli pasir, terendam dengan pasir. Padahal dari si penjahatnya mah adalah dilempar, digelundungi nganggo batu karena asal nisor pentingnya, dilundungi batu, duduk, penidih, batunya segede kebong, mati mal kira-kira. Nanti dia itu ngasih dilundungi. Tapi begitu mau mengena si calon korban, si sasaran, si jere korban itu merasa diuruk dengan pasir. Jadi madarat enggak? Ya enggak ya, selamat ya. Merasa diuruk pasir itu ya pasir dah. Ya kan? Begitu mau mendekat, mengena dirinya berubah menjadi pasir. Mungkin enggak ketika Allah menghendaki? Ya mungkin baik. Itu mau batu sebenarnya tetap menjas dari agar. Ya sakit ya. Ya bangga. Belajar agar. Ketika Allah menghendaki bisa. Mungkin baik. Ya terakhir ayat itu korekot dan tirangkat ngomongnya seperti itu. Tapi kelihatannya sakti. Menyerah terhadap serangan orang dolim atas jiwa itulah ya jujur. Illa ingkana so'il musliman, kecuali penyerangnya itu adalah muslim. Penyerang yang Islam ini santri, kalau santri belut nyerah lebih bagus. Ya. Illa ingkana amin lawan anak so'il penyerang itu musliman wong Islam. Palahu maka utawi itu tetap. Palahu maka itu tetap. Musliman ada mudafi hati utawi lakane lawan. Namun diserang di dalam Islam mah lebih baik nyerah untuk lawan. Ngeleh ya. Ngeleh. Bapak yustajabu lahu. Bapak yustajabu lah teman-teman ieu kajibakeun lahu ka Islam dalika iku konon adamul mudafa'ah lakane lawan. Namun serangan santri malima geus ngelehan bae ngelehan. Ya. Itu wajib. Namun serangan orang kafir tidak boleh nyerah. Tapi lamun serangan orang Islam lima jadi harus nyerah bae ngeleh. Ngeleh aja disebut ngelehan sebab air ngeleh teh lain ngeleh. Ya. Yang mengalah itu sebutnya dia adalah pemenang. Ya. Kalah. Namun pada baik kalah pun ngalah ya. Masih ada orang Islam. Ini itu. Wa aman ingkana sial alal mal gawai. Baik kan lamun ana operasialu nyerang alal mali pada harta palahu dakuhu. Walahu darkuhu palahu maka baginya dakuhu boleh menolaknya melawan, walahu dan baginya darkuhu boleh meninggalkan. Namun menyerang terhadap harta boleh melawan, boleh meninggalkan. Li'annahu yamliku ibahatu malihi. Li'annahu persekutuan iman itu yamliku memiliki ibahatu malihi, kebolehan atas hartanya liwalihi mali liyane man. Payah milu tarkudat alal idni lahu fi ahdihi. Payah milu maka nanggung apa tarkudat ini ninggal lawan siman alal idni inata sajidin lahu siman fi ahdihi dalam jumlah harta. Wal mudafi'atu an-nafsi ghairi lan utawi lawan saking diri liyane siman, melawan untuk orang lain, wa malihi lan hartane si ghairi siman,
wa murdihilan badan siman iku kal mudafaati kaya seperti lawan anak saking jiwa siman wa malilan harta siman wa murdihilan badan siman dalla wis gawe dalil ala dalika atas demikian mau lawan atas harta atau jiwanya. Marwahu Ahmad hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnadih dalam Musnad Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad atau juz 3 halaman 487. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bersabda man udilla indahu mu'minun falam yansuruhu wa huwa qadirun ala an yansurahu adallallahu rasul falaqih yaumil qiyamah. Man udilla barang siapa dihinakan indahu di sisinya. Siapa mukminun seorang mukmin falam yansuruhu maka ia tidak menolongnya. Barang siapa yang melihat ada seorang mukmin sedang dihinakan oleh orang lain dan dia tidak menolong, bahwa qadirun dan dia mampu ala ayyan surahu untuk menolongnya, adalah Allah maka Allah akan hinakan dia ala ra'sil khalaqi di atas para pimpinan makhluk yaumul